hewan mampu melakukan perkembangbiakan secara aseksual seperti halnya pada tumbuhan. Lalu, apakah hewan menggunakan bagian tubuhnya untuk berkembang biak? Lalu, bagian tubuh mana yang digunakan hewan untuk berkembang biak? Dan bagaimana sifat keturunan dari hasil perkembangbiakan tersebut? Pada bagian sebelumnya, kalian telah belajar tentang beberapa cara perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, pada bagian ini kita akan belajar tentang cara hewan melakukan perkembangbiakan. Lalu kenapa Bu kita perlu mempelajari ini? Setelah mempelajari ini, Ibu harap kalian bisa mengetahui cara-cara hewan dalam berkembang biak, sehingga kalian mudah untuk membudidayakan dan melestarikan hewan. Secara umum, perkembangbiakan hewan dibagi menjadi dua, yakni perkembangbiakan vegetatif dan perkembangbiakan generatif. Apa itu perkembangbiakan vegetatif dan generatif? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, benar sekali. Perkembangbiakan vegetatif yaitu perkembangbiakan yang tanpa melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sedangkan perkembangbiakan generatif yakni perkembangbiakan yang melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Atau kita juga bisa mengenal dengan istilah perkembangan vegetatif yaitu perkembangan aseksual dan perkembangan generatif yaitu perkembangan seksual. Perkembangbiakan aseksual yang pertama adalah membentuk tunas. Terdapat beberapa hewan yang mampu berkembang biak secara aseksual dengan cara membentuk tunas untuk menghasilkan keturunan. Hewan apa sajakah itu? Contohnya adalah hewan yang berasal dari filum Porifera dan Coelenterata. Contohnya adalah ubur-ubur dan hidra. Berikut contoh pertunasan pada hidra. Selanjutnya adalah fragmentasi. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara fragmentasi adalah planaria. Dalam perkembangbiakan ini terjadi melalui dua tahap. Yang pertama adalah tahap pematahan atau pemotongan tubuh induk menjadi dua bagian atau lebih. Selanjutnya, bagian tersebut akan membentuk bagian yang tidak ada pada bagian tersebut, sehingga bagian tersebut akan menjadi individu baru dengan bagian tubuh yang lengkap seperti halnya pada induknya. Berikut contoh perkembangbiakan pada planaria. Selanjutnya adalah partenogenesis. Lalu apa itu Bu partenogenesis? Partenogenesis merupakan cara perkembangbiakan aseksual pada hewan di mana betina memproduksi sel telur yang berkembang tanpa melalui fertilisasi. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara partenogenesis adalah lebah, semut, dan tawon. Selanjutnya kita masuk pada perkembangbiakan hewan secara seksual, yakni melalui proses perkawinan antara hewan jantan dan hewan betina, di mana akan melalui proses fertilisasi, yakni peleburan inti sel sperma dan inti sel telur. Kemudian menghasilkan zigot, tumbuh menjadi embrio, dan menjadi individu baru. Dan tahukah kalian bahwasanya fertilisasi dapat terjadi melalui dua cara, yakni fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Lalu apa perbedaan di antara keduanya? Oke, yang pertama fertilisasi internal, yakni peleburan inti sel sperma dan inti sel ovum yang terjadi di dalam tubuh induk betina. Contohnya kambing dan sapi. Kemudian, fertilisasi eksternal adalah proses peleburan inti sel sperma dan inti sel ovum yang terjadi di luar tubuh induk betina. Contohnya pada ikan lele. Berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embrionya, hewan yang berkembang biak dengan cara seksual dibagi menjadi 3 jenis, yakni ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Yang pertama adalah ovipar.
Hewan ovipar disebut juga dengan hewan bertelur. Hewan ini embrionya berkembang di dalam telur, dan telur akan dikeluarkan dari dalam tubuh induk betina. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar yakni katak dan ikan mujair. Selanjutnya adalah vivipar. Hewan vivipar disebut juga dengan hewan melahirkan. Hewan ini embrionya berkembang di dalam rahim induk betinanya dan akan dikeluarkan saat umurnya sudah mencukupi. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar adalah gajah, badak, kerbau, kucing, dan kambing. Selanjutnya, hewan ovovivipar. Hewan ovovivipar disebut juga dengan hewan bertelur dan melahirkan. Pada hewan ini, embrio berkembang di dalam telur. Namun, embrio tidak dikeluarkan dalam bentuk telur seperti halnya pada hewan ovipar. Telur berada dalam tubuh induk betina. Ketika embrio sudah cukup untuk dilahirkan, telur akan menetas di dalam tubuh induk betina dan anaknya akan dilahirkan. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar adalah kadal. Pada perkembangbiakan hewan, kita mengenal istilah metamorfosis. Ayo, siapa yang masih ingat apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah pada metamorfosis, kita mengenal dua jenis, yakni metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Lalu apa yang membedakan di antara keduanya? Oke, pada metamorfosis sempurna, telur menetas menjadi larva yang memiliki bentuk yang berbeda dengan individu dewasa. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna, telur menetas menjadi nimfa yang memiliki bentuk mirip dengan individu dewasa. Berikut contoh hewan yang bermetamorfosis dengan sempurna dan tidak sempurna. Kita sudah selesai membahas tentang perkembangbiakan pada hewan. Kan masih ingat kan bahwasanya perkembangbiakan pada hewan terdapat dua jenis, yakni secara seksual dan aseksual. Kan juga harus ingat ya contoh-contoh hewan apa saja yang berkembang biak secara seksual dan secara aseksual. Semoga setelah belajar ini kalian bisa mudah untuk membudidayakan dan melestarikan hewan supaya tidak mengalami kepunahan. Semoga bermanfaat. Cukup sampai di sini dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.